Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bersama kita hormati Bapak LT Kepala Sekolah SD Negeri 006 Sungai Kujang, Bapak Agus Sutarno SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta Dewan Staf SD Negeri 006 Sungai Kujang. Serta yang saya hormati rekan-rekan dari KKN BPL dari Universitas Widya Gama. Pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan karunia dan nikmatnya sehingga pada pagi hari ini kita bersama dapat berkumpul di ruang guru SD Negeri 006 Sungai Kujang dalam rangka mengikuti presentasi atau pemaparan yang akan dilaksanakan oleh teman kita yaitu Bapak Hamzah terkait rencana tindak lanjut program penilaian kinerja guru yang telah beliau laksanakan. Selanjutnya sholawat serta salam tak lupa marilah senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa tetap istiqomah dalam melaksanakan sunnah-sunnah beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, saya ucapkan banyak terima kasih atas kesediaan waktu Bapak Ibu guru sekalian yang telah berkenan meluangkan waktunya di tengah kesibukan mengajar sehingga pada pagi hari ini dapat turut hadir dalam pelaksanaan pemaparan yang akan dilaksanakan oleh Bapak Hamzah. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk menyingkat waktu, izinkan saya di sini untuk mengambil jalannya acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua pembacaan doa, acara yang ketiga adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, acara yang keempat adalah inti, acara kelima lain-lain, dan acara yang keenam adalah penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, baiklah, dikarenakan waktu sudah menunjukkan pukul 9:30, maka dari itu untuk menyingkat waktu, marilah kita mulai dan kita incarkan ke acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah bersama-sama kita buka kegiatan pemaparan yang akan dilaksanakan oleh Bapak Hamzah pada pagi hari ini dengan bersama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi kegiatan yang akan kita lalui bersama ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk menambah keberkahan pertemuan pada pagi hari ini, kita ucapkan pelajaran yang kedua yaitu pembacaan doa yang akan dipandu oleh Bapak Muhammad. Untuk itu kepada Bapak Muhammad, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum acara yang kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca surah Al-Fatihah, dan bagi saudara kita yang muslim sesuai dengan doanya masing-masing. Ala hazihi niyyah wa kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Berjami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna al-fahma wal 'ilma wal hikmata wal 'aqla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna al-fahma wal 'ilma wal hikmata wal 'aqla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna al-fahma wal 'ilma wal hikmata wal 'aqla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Muhammad yang telah berkenan untuk
memandu jalannya doa pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, berkenan untuk mengabulkan apa yang menjadi doa serta hajat kita semua, dan pertemuan pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, menginjakkan ke acara yang ketiga, sambutan sekaligus pengantar dalam kegiatan presentasi pada pagi hari ini. Untuk itu, kepada yang terhormat Bapak PLT Kepala Sekolah SD Negeri 06 Sungai Kunjang, Bapak Agus Suparno SPD, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Suaranya ini kelihatannya ada gangguan. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Kita diberikan rahmat dan hidayah serta kesehatan dan dapat melaksanakan aktivitas di hari yang saya hormati rekan-rekan guru dan staf SDN 006. Dan kali ini kita dalam kegiatan Kaanjah presentasi dalam melaksanakan tidak lanjut RTL. Mudah-mudahan dalam kegiatan ini mendapat kemudahan, kelancaran, dan kita sebagai tenaga pendidik wajib mensupport saudara kita Kaanjah ini, dan nantinya ada giliran-giliran dari rekan-rekan guru yang menjalani di PKG. Guru penggerak mau lihat keluar dan acara. Nah, ini yang diharapkan guru penggerak ini artinya memberikan suatu penilaian, masukan, ya, arahan dan sebagainya. Namun tidak sulit, kita pun walaupun bukan guru penggerak bisa saja memberikan saran-saran, masukan yang terbaik buat RTL Kaanjah ini. Nah, mungkin saya tidak bisa mengikuti kegiatan ini sampai berakhir karena saya ada tugas juga ke 09 sudah ditunggu juga. Nah, jadi permohonan maaf saya tidak bisa menemani Kaanjah 30 menit ke depan. Ya, itulah yang jelas saya sudah bisa hadir di sini walaupun sepermenit saya di sini ya Kaanjah ya. Nah, mungkin itu saja sambutan dari saya. Kita selalu mensupport teman-teman yang mau maju. Nah, dalam kesempatan ini juga saya menyelipkan, ya, Kak Agus menyelipkan di Januari nanti diharapkan kita bersama-sama menggunakan baju pramuka. Ya, ada rentang kok, November, Desember, Januari. Ya, jadi itu jeda 2 bulan. Kita sebagai contoh, ya, contoh kepada adik-adik kita. Kalau kita sebagai pembina tidak mencontohkan yang baik, mereka tiru yang mana? Nah, mungkin itu saja saran saya buat rekan-rekan semua. Dan saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Kak Agus yang telah berkenan memberikan kata pengantar dan kata sambutannya pada pertemuan pada pagi hari ini. Terima kasih Kak Agus. Jadi menyesuaikan dari Bapak-bapak, kakak-kakak yang saya hormati, menyingkat waktu, kita injakkan ke acara yang selanjutnya, yaitu ke acara keempat atau acara inti. Untuk itu, marilah bersama kita dengarkan pemaparan
yang akan disampaikan oleh Kak Hamzah terkait dengan rencana tindak lanjut apa yang telah didapatkan selama program PKG yang telah ditempuh beberapa bulan ini. Untuk itu langsung saja kepada Kak Hamzah, waktu dan tempat kami persilakan untuk menyampaikan presentasinya. Beri tepuk tangan untuk Kak Hamzah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini menjelang siang kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat iman untuk bisa melaksanakan aktivitas kita setiap hari. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kerabat, keluarga, dan mudah-mudahan nanti yaum akhir kita mendapatkan syafaat dari beliau dan kita semuanya diakui oleh umat Rasulullah SAW. Amin 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 ya robbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mau menyempatkan waktu untuk beberapa menit ke depan untuk mendengarkan atau mempresentasikan rencana tindak lanjut. Ini adalah kegiatan akhir dari PKG PJOK gelombang 1 untuk Kota Samarinda. Mungkin sebelum saya masuk ke materi, mungkin sedikit saya menyampaikan tentang PKG. PKG ini di bawah naungan BGP ya, Badan Guru Penggerak. Di sekolah kita ini, khususnya di SD 006 sudah ada guru penggerak 2 orang. Yang pertama itu ada Bu Malida dan yang kedua itu ada Bu Rista yang sementara ini masih berlanjut. Dan untuk PKG sendiri di sini ada 2 orang, sebenarnya saya dengan Bapak Ijak sebenarnya. Cuman kemarin itu Bapak Ijak kebentur dengan kegiatan PPG, jadi beliau mengundurkan diri. Jadi hanya saya yang maju. Dan satu lagi ada di bidang studi bahasa Inggris yang Miss Ika ya. Nah, saya juga tidak tahu apakah Miss Ika itu diberikan tugas seperti ini, rencana tindak lanjut, ataukah tugas yang lain. Kalau kami di PKG PJOK itu kami dikasih tugas rancangan tindak lanjut. Ini adalah tugas akhir sebelum kita nanti masuk ke aksi nyata. Dan kegiatan ini selama 3 bulan dan insya Allah nanti di Desember awal itu sudah selesai. Dan kemungkinan untuk tahun depan itu nanti akan berlanjut kepada bidang studi yang lain. Itu bisa bahasa Indonesia atau guru kelas. Rencana ini rencana dari BGP. Untuk sementara ini yang pertama, gelombang pertama itu adalah PKG PJOK, yang mana untuk Kota Samarinda itu ada sekitar 28 orang yang mengikuti, termasuk saya, dibagi beberapa wilayah. Mungkin itu sedikit sekilas tentang BGP ya. Selama saya ikut, alhamdulillah pelajaran materi-materinya sudah lumayan bagus ya. Perkembangan PKG ini pengembangan kompetensi guru sebenarnya. Jadi bukan hanya siswa saja yang belajar, tapi gurunya juga belajar. Karena banyak ilmu yang kita dapat. Mungkin teman-teman nanti Bapak Ibu guru mungkin kalau ada kesempatan ikut saja. Ya, yang pemikiran mungkin memang awalnya memang mungkin kelihatan sulit. Tapi pertengahan ya tidak, alhamdulillah ya. Mungkin ada juga nanti dari Miss Ika mungkin itu yang bahasa Inggris ya. Mudah-mudahan selesainya kapan Miss? Sudah selesai? Nah, Miss Ika sudah selesai PKG bahasa Inggris. Kalau kami ini di awal Desember. Ya, mungkin berlanjut ke materi ya. Materi ini saya ambil di mungkin dari pertama dulu. Ya, temanya itu adalah senam kesejahteraan jasmani. Fase C itu adalah di kelas 5 dan 6. Kenapa saya mengambil materi ini? Karena kenapa saya termasuk sedih. Sedihnya kenapa? Setiap kita senam pagi biasanya dilaksanakan di setiap hari Sabtu. Sedihnya anak-anak kita atau peserta didik kita itu lebih apa ya? Tidak memperhatikan
Makanya saya mengambil materi ini supaya nanti ke depannya bisa teratur, terarah anak-anak kita. Jadi jangan dianggap sepele senam kesegaran jasmani, karena ini tentang kebugaran. Ya. Nih lanjut ke pendahuluan. Program proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 dengan tema Bangun Jiwa dan Raga, bertujuan untuk membentuk siswa yang sehat, bugar, serta memiliki kesadaran pentingnya menjaga keseimbangan fisik dan mental. Salah satu fokus untuk dalam kegiatan ini adalah mempelajari dan mempraktekkan gerakan senam kesegaran jasmani yang sesuai dengan fase C. Nah, yang sekarang kita laksanakan itu kan adalah senam pelajar dengan senam narkoba. Nah, makanya kalau saya perhatikan, kalau kita senam, ya, itu kasihan ada anak-anak kita. Hanya semaunya saja bergerak. Hanya semaunya saja bergerak. Padahal untuk senam kesegaran jasmani sangat baik untuk kebugaran jasmani, ya. Untuk kebugaran jasmani, keseimbangan fisik dan mental. Mungkin lanjut, Bu. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dari senam ini adalah siswa memahami pentingnya menjaga kebugaran tubuh melalui senam. Nah, ini mungkin dari peserta didik kita mungkin ada yang belum paham, ya. Apa sih pentingnya menjaga kebugaran? Ini ada tugas kami sebenarnya sebagai guru PJOK, ya. Yang kedua, siswa mampu melakukan gerakan dasar senam kesegaran jasmani dengan benar. Nah, ini yang banyak sekali, ya, yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terkadang mereka itu hanya bergerak saja, yang penting bergerak, tidak mengikuti struktur yang ada di depan. Yang ketiga, siswa dapat mengembangkan kreativitas dalam berolahraga dan menciptakan pola gerakan yang inovatif. Mengembangkan kreativitas, ya. Jadi anak-anak itu bisa mengembangkan kreativitas mereka. Mungkin ada lomba, ya, biasanya seperti itu. Yang keempat, siswa menumbuhkan sikap disiplin, kerjasama dan semangat kebersamaan. Ini yang masih kurang mungkin dari peserta didik kita, ya. Tanggung jawabnya itu kurang, disiplinnya kurang, ya. Pada saat kita mau senam itu dipanggil dulu, diteriakin baru mau baris, ya. Itu adalah salah satu PR kita untuk kedepannya. Mungkin lanjut, Bu. Nah, ini ada rincian kegiatan. Ini saya ambil dari bulan Agustus, September, November sampai ke bulan Desember. Nanti di bulan Desember itu ada penilaian senam. Nah, di sini di bulan Agustus yang pertama itu ada pengenalan SKJ, senam kesegaran jasmani dan pemanasan dasar. Deskripsinya kegiatan pengenalan konsep senam dan manfaatnya, latihan pemanasan dasar, peregangan otot, jogging di tempat, alat dan bahan lapangan, musik penggiring, output. Siswa memahami pentingnya pemanasan sebelum olahraga. Ini, ya, jadi bukan hanya peserta didik. Jadi nanti kalau Bapak Ibu pada saat melaksanakan kegiatan olahraga sebaiknya melakukan pemanasan sebelum terlebih dahulu. Jangan sampai nanti mengakibatkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Mungkin lanjut, Bu. Di bulan September itu ada latihan gerakan dasar. Deskripsi kegiatan, latihan gerakan dasar SKJ, langkah di tempat, ayunan lengan, gerakan kelenturan dan keseimbangan. Praktek secara berkelompok dengan bimbingan guru. Alat dan bahan musik SKJ ruang terbuka. Biasanya kita menggunakan karena kita tidak punya aula, jadi kita menggunakan lapangan terbuka. Selanjutnya ada outputnya. Siswa mampu melakukan gerakan dasar SKJ dengan teknik yang benar. Nah, mudah-mudahan dengan adanya RTL seperti ini, rencana tindak lanjut, mudah-mudahan peserta didik kita nanti bisa melaksanakan senam kesegaran jasmani itu dengan pola gerak yang benar, yang baik. Di bulan Oktober ada evaluasi gerakan dan kompetisi mini. Deskripsinya kegiatan siswa melakukan SKJ dalam kelompok dan evaluasi berdasarkan ketepatan dan keserasian gerakan.
kompetisi mini antar kelas untuk menumbuhkan semangat kompetisi yang sehat, alat dan bahan, seragam olahraga, papan skor, output, meningkatkan keterampilan dan percaya diri siswa dalam berolahraga. Di sini nanti di akhir kegiatan di bulan setelah kita ujian semester 1, insya Allah nanti kita akan mengadakan kompetisi mini, yaitu materinya adalah senam kesegaran jasmani. Yang kita pakai nanti itu adalah kelas 5 dan kelas 6, mungkin antar kelas. Jadi nanti kita membuat lomba, ya ini karena rencana tidak lanjutnya membuat kompetisi, ya kompetisi mini. Jadi yang insya Allah nanti sebagian dari guru mungkin bisa membantu melaksanakan kegiatan nanti, ya. Nanti setelah kita ujian ada waktu beberapa hari jeda untuk melaksanakan kegiatan ini. Selanjutnya ada di bulan November, Bapak Ibu, proyek kreatif gerakan senam kesegaran jasmani. Deskripsi kegiatan: siswa menciptakan gerakan senam yang kreatif dalam kelompok kecil. Nah, ya, jadi diambil beberapa saja. Mungkin dari kelas 5 nanti, misalnya 5A, mungkin yang berbakat saja. Yang berbakat saja, mungkin 5 orang kah, 6 orang kah. Nanti latihannya adalah senam SKJ pelajar yang sering kita laksanakan di setiap hari Sabtu. Dan demonstrasi gerakan inovatif di depan kelas, alat dan bahan, musik pilihan, area luas untuk demonstrasi. Outputnya, siswa mengembangkan kreativitas dan kerjasama. Di bulan Desember, di bulan terakhir itu adalah refleksi dan penilaian proyek. Deskripsi kegiatan, sesi refleksi untuk mengevaluasi pembelajaran dan manfaat senam bagi kebugaran, penilaian keseluruhan kegiatan, dan pemberian penghargaan kepada kelompok terbaik. Nah, di sini di bulan Desember, makanya saya ngambil di bulan Desember karena kita selesai ujian itu karena di bulan Desember sebelum kita bagi rapot. Mudah-mudahan ini bisa berjalan. Jadi nanti dari kelas 5 sampai kelas 6 itu nanti kita buat kompetisi kecil, mana yang terbaik, mana yang bagus gerakannya. Makanya nanti untuk wali kelas mungkin 5 dan 6 dipilih saja anak-anak kita 5 sampai 6 orang atau 10 orang boleh. Nanti senamnya itu adalah senam kesegaran jasmani SKJ pelajar yang sering kita laksanakan di setiap hari Sabtu. Nah, ini tantangan kita, Bu, Bapak Ibu. Tantangan kita itu yang pertama faktor minat peserta didik. Kenapa saya tulis di situ laki-laki? Karena senam ini lebih cenderung kepada yang perempuan, yang putri. Yang laki-laki ini susah kayaknya. Kenapa susah? Karena mungkin dibilang mungkin kurang menarik, kurang tantangan. Ya, tantangannya mungkin kurang. Apalagi mayoritas saya perhatikan di peserta didik kita itu lebih minatnya kepada sepak bola. Makanya pada saat Pak Wiro kemarin keluar, anak-anak yang suka main bola itu kayaknya lesu, ya, patah semangat. Karena kenapa? Pembinanya sudah tidak ada yang mengarahkan. Makanya ini tantangan kita sebenarnya, ya. Tapi bukan hanya dari pihak putri dan maupun pihak putra saja. Tapi tujuannya itu adalah keseluruhan, baik itu putra maupun putri. Yang kedua adalah faktor alam. Nah, ini tantangannya. Faktor alam itu terkadang ada panas, hujan, apalagi kita tidak punya aula, ya. Jadi pada saat kegiatan berlangsung, pada saat hujan, ya tidak mungkin kita laksanakan. Mungkin itu yang kedua. Yang ketiga, pengelolaan waktu. Nah, untuk sementara waktu kita sudah laksanakan, ya. Waktu itu kita sudah berjalan itu agenda yang kemarin yang minggu pertama dan kedua itu adalah senam kesegaran jasmani, dan di minggu 3 dan keempat itu ada kegiatan kepramukaan atau eskul. Dan yang keempat adalah manajemen tim. Nah, ini paling tidak kita harus kompak, Bu, manajemen, ya. Manajemen tim ini harus kompak. Jadi jangan satu yang mengarahkan, sebagian di dalam. Jadi kita sama-sama. Karena sekolahan kita ini kita yang punya, bukan orang lain.
Ya, jadi paling tidak pelaksanaan senam baik itu pramuka maupun senam kita sama-sama maju, sama-sama bekerja. Jadi jangan ada yang sebagian di depan, sebagian di belakang. Mungkin itu. Lanjut. Nah, ini ada program kegiatan. Yang pertama itu adalah jadwal kegiatan yang saya tadi sampaikan, Bapak Ibu, bahwa jadwal ini terstruktur. Ya, biasanya di minggu awal pertama dan kedua itu adalah kegiatan senam kesegaran jasmani, dan yang kedua, tiga dan keempat itu adalah kegiatan kepramukaan atau eskul. Yang kedua setiap Sabtu di minggu pertama dan kedua di tiap bulannya. Yang ketiga itu dilaksanakan setengah 8 sampai selesai, dan yang keempat tempat lapangan SD 006 Soekunjang, karena kita tidak punya aula, mau tidak mau menggunakan halaman sekolah. Lanjut Bu. Nah, ini kapasitas yang dimiliki sekolah atau aset. Aset manusia itu yang pertama adalah kepala sekolah sebagai pemimpin dan memiliki wewenang di sekolah. Kepala sekolah sebagai pemangku jabatan. Yang kedua, koordinator kegiatan sekolah sebagai penanggung jawab kegiatan, yang seluruh guru dan staf membantu jalannya kegiatan. Jadi kepala sekolah sebagai pemangku jabatan dan kita sebagai guru itu adalah pelaksana di lapangan. Yang kedua adalah aset fisik. Yang pertama jaringan internet yang kita gunakan, HP untuk mencari informasi dan publikasi. Yang kedua sound system yang kita gunakan untuk memutar lagu dan senam. Ini ada beberapa aset kita Bu ya. Yang selanjutnya aset lingkungan, pemanfaatan lapangan sekolah. Karena kita tidak punya aula, mau tidak mau menggunakan lapangan sekolah. Yang terakhir aset finansial. Nah, ini ada pendanaan dari dana pos dan posda. Biasanya rancangan awal apabila kita mau melaksanakan kegiatan seperti ini harus menganggarkan terlebih dahulu, sama dengan kegiatan pramuka kemarin harus dianggarkan untuk mengikuti kegiatan kedepannya. Harus ada programnya. Selanjutnya ada penilaian. Nah, ini yang tadi saya sampaikan kenapa saya ngambil di penilaian di akhir bulan Desember, karena di bulan Desember awal kita insya Allah itu akan melaksanakan kegiatan semesteran, dan setelah kita melaksanakan kegiatan semesteran insya Allah kita akan melaksanakan ini keterampilan penilaian kegerakan SKJ berdasarkan teknik lenturan dan keserasian. Jadi kita lihat kekompakan anak-anak, lenturkah badannya, baguskah, samakah, ya, serasi gak dengan yang lainnya. Dua, kreativitas, penilaian inovasi gerakan dalam proyek kreatif. Nah, ini sebenarnya ada lembar LK-nya, lembar kerjanya ada. Cuman untuk sementara tidak saya berikan, nanti saja. Dan yang ketiga, sikap penilaian keaktifan, kerjasama dan disiplin siswa. Pada saat kegiatan pelaksanaan senam, kira-kira anak-anak kita itu, yaitu tadi saya sampaikan, kurang disiplinnya. Cuman mungkin nanti kalau seandainya ada kompetisi mini, mungkin kita bisa lihat keaktifan anak-anak kita, disiplin apa tidak, bagus apa tidak, sama nggak dia dengan teman yang lainnya. Mungkin selanjutnya Bu. Nah, ini refleksi. Yang pertama pengalaman belajar, pengetahuan baru, apa saja jenis-jenis gerakan baru yang telah dikuasai. Nah, ini terkadang dari anak-anak kita, peserta didik kita, hanya gerakan-gerakan itu saja yang digunakan. Padahal banyak ya. Yang kedua, bagaimana pemahamanmu tentang manfaat senam kesegaran jasmani bagi kesehatan tubuh. Yang ketiga, ada konsep baru terkait kebugaran jasmani yang menarik perhatianmu. Keterampilan, apakah kamu merasa lebih percaya diri dalam melakukan gerakan senam? Terkadang anak-anak kita ini tidak percaya diri, ya. Apa sih namanya? Tidak pede, malu dengan temannya. Apalagi kalau disuruh jadi instruktur, terkadang malu-malu dia, ya. Selanjutnya, bagaimana perkembangan kemampuan koordinasi dan keseimbangan tubuh. Selanjutnya, apakah kamu dapat melakukan gerakan-gerakan dengan lebih lancar dan terukur? Sikap, apakah minatmu terhadap aktivitas fisik semakin meningkat? Bagaimana perasaanmu setelah melakukan senam kesegaran jasmani? Apakah kamu lebih disiplin dalam berolahraga secara teratur? Tantangan yang dihadapi adalah olahraga lain apa yang ingin kamu coba? Nah, ini biasanya kalau dari siswa kita lebih kepada yang lebih menantang, ya. Contohnya kayak sepak bola itu
yang telah dipelajari. Nah, sebenarnya tanpa kita sadari pola hidup sehat kita itu seperti apa sih, ya Bapak Ibu. Apalagi anak peserta didik kita, kalau bukan dirinya siapa lagi yang akan menjaganya? Belum tentu orang tuanya selalu siap untuk menjaga dirinya. Selanjutnya, apakah kamu akan mengajak teman atau keluarga untuk berolahraga bersama? Bagaimana cara kamu menerapkan kebiasaan hidup sehat yang telah dipelajari? Apakah kamu akan mengajak teman atau keluarga untuk berolahraga bersama? Nah ini ya. Jadi paling tidak kita bukan hanya menyuruh peserta didik, tapi kita juga kita mulai dari kita. Paling tidak melakukan aktivitas fisik itu per harinya 30 menit. Mau itu jalan kah, mau itu jogging kah, mau itu berjalan di kelilingan kampung atau kelilingan perumahan, boleh, mau naik sepeda atau mau berenang atau apa saja. Yang penting ada melakukan aktivitas fisik. Terkadang kita ini kalah dengan itu tadi, sosial media. Karena sudah asik berbaring sambil menggunakan HP, itu sudah tidak mengingat waktu, ya. Mungkin itu. Selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi di sini adalah tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Apa saja ingin siswa capai setelah mempelajari materi ini? Apakah fokus pada peningkatan kebugaran fisik, kesehatan mental, atau kombinasi keduanya? Materi yang diajarkan, gerakan-gerakan senam apa saja yang diajarkan? Nah ini biasanya kesegaran jasmani itu kan dari tangan, kepala sampai ke badan dan kaki, ya. Selanjutnya latihan, metode pembelajaran, bagaimana materi disampaikan, apakah melalui demonstrasi, video, atau kombinasi keduanya. Apakah siswa terlibat aktif dalam pembelajaran? Selanjutnya penilaian, bagaimana siswa dinilai, apakah melalui tes tertulis, praktek langsung, atau portofolio. Biasanya nanti di akhir kegiatan, apalagi khususnya bagi kelas 6, biasanya ada penilaian ya, bagi yang mau ujian akhir atau pengambilan nilai di akhir ujian. Biasanya saya melakukan itu pada saat kegiatan nilai praktek biasanya ya, yang kami ambil. Selanjutnya Bu, nah ini kesimpulan. Meningkatkan kesehatan fisik melalui berbagai gerakan senam. Meningkatkan kesehatan fisik itu bukan hanya senam saja Bu, ya. Banyak yang lain ya, jadi tergantung dari minat kita masing-masing saja. Selanjutnya siswa dilatih untuk memiliki daya tahan kardiovaskuler yang baik, kekuatan otot, fleksibilitas, dan keseimbangan. Yang kedua, meningkatkan kesehatan mental. Nah, orang yang banyak berolahraga mentalnya bagus Bu ya. Selanjutnya senam yang juga dapat membantu mengurangi stres, meningkatkan mood, dan meningkatkan konsentrasi. Nah ini mohon maaf kepada bagi mungkin yang badannya mungkin lebih agak besar ya, mungkin lebih banyak berolahraga ya. Selanjutnya olahraga itu tidak perlu yang mahal-mahal ya, entah itu berjalan kaki kah, naik sepeda kah, paling tidak berenang lah paling bagus ya, karena sebagian seluruh tubuh kita itu bergerak kalau kita berenang ya. Selanjutnya secara teratur dan mengadopsi gaya hidup sehat. Nah ini terkadang gaya hidup sehat kita nih kurang, tidak memikirkan dengan badan kita masing-masing, asal masuk saja ke dalam tubuh. Apalagi yang sudah senior itu perlu diperhatikan konsumsi makanannya ya. Materi senam kesegaran jasmani, bangunlah jiwa dan raga, fase C merupakan program yang sangat bermanfaat bagi siswa. Melalui kegiatan senam, siswa tidak hanya memperoleh tubuh yang sehat dan bugar, tetapi juga mengembangkan berbagai keterampilan hidup yang penting. Nah ini yang sangat penting ya. Jadi bagaimana caranya supaya peserta didik, anak didik kita bisa bergerak ya. Mungkin lanjut Bu. Nah ini penutup. Ini ada pesan sedikit. Ingatlah, tubuh yang sehat adalah modal utama untuk meraih kesuksesan. Ini nyata ya. Yang kedua, jadikan senam sebagai bagian dari gaya hidup kita. Teruslah bergerak, teruslah bersemangat. Senam itu kan sekarang banyak tuh Bu. Kayak kalau di Palaran itu ada di stadion setiap hari Sabtu pagi dan Minggu pagi. Tapi kayaknya di Gor sendiri juga ada juga deh. Ya, di Katrion itu ada juga. Ya. Jadi
tergantung dari mood kita masing-masing saja. Selanjutnya bersemangat. Dengan senam kita tidak hanya melatih tubuh tetapi melatih pikiran dan jiwa. Mari kita bangun jiwa dan raga yang kuat untuk menghadapi segala tantangan hidup. Ya, kalau kita tidak sehat, ya, punya duit banyak tapi tidak sehat percuma Bu. Mending duit sedikit tapi sehat. Bagi Pak Muhammad. Nah, dua-duanya. Oh ya, ya. Mudah-mudahan, tapi kita berdoa mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan saja. Amin. Selanjutnya, senam bukan hanya sekedar olahraga, tetapi juga sebuah perjalanan untuk mengenal diri sendiri lebih dalam. Selamat menikmati prosesnya. Yang selanjutnya, ayo ajak teman dan keluarga untuk ikut berolahraga bersama. Saya perhatikan setiap saya berangkat dari Palaran ke sini, Bu, di daerah Palaran itu sudah mayoritasnya mungkin sudah sadar dengan kesehatan. Jadi saya berangkat itu dari sini itu hampir rata-rata itu bapak, ibu, suami, istri. Dia terkadang ada jalan, apalagi di daerah perumahan Sungai Kledang itu ada memang lintasan untuk berolahraga. Jadi di situ pada ngumpul mereka setiap pagi itu. Jadi saya berangkat itu saya perhatikan, rajin juga ternyata orang seberang ini. Ya, sudah rajin dia berolahraga. Mungkin berarti sudah sadar dengan kesehatan dirinya. Selanjutnya, jangan hanya dari kita Bu ya, Bapak Ibu, jangan hanya kita saja, tapi keluarga kita diajak, tetangga, saudara-saudara kita, mungkin keluarga-keluarga kita ajak. Mungkin setiap hari Minggu kita mungkin ke stadion, ya. Tapi biasanya kalau ke stadion itu sambil habis kita olahraga makannya lebih banyak biasanya. Turunnya hanya 1 kilo, naiknya habis itu 2 kilo sampai 3 kilo. Nah ya, karena kapasitas makannya. Selanjutnya, jangan berhenti sampai di sini. Teruslah eksplorasi berbagai jenis gerakan. Senam yang lain, siapa tahu Anda akan menemukan gerakan favorit yang baru. Mari kita jadikan senam sebagai kebiasaan sehari-hari. Dengan konsisten kita akan merasakan perubahan yang signifikan pada tubuh dan pikiran kita. Makanya kalau tubuh kita sehat, insya Allah pikiran kita juga sehat juga, ya. Tapi yang saya laksanakan setiap kalau saya pulang itu Bu ya, program saya itu seminggu itu kadang 3 kali, ya. Kalau saya kadang kalau enggak jalan kaki jogging biasanya. Tapi kalau sore dengan malam itu kadang aktivitasnya adalah bulu tangkis dan sepak bola saya. Nah mungkin terakhir adalah terima kasih ya. Ini terakhir ini adalah penutup. Mungkin sampai di sini pemaparan saya tentang presentasi PKG PJOK materi senam kesegaran jasmani, bangunlah jiwa dan raga. Mungkin setelah ini harapan saya sebenarnya ada guru penggerak ini, tapi kayaknya belum ada yang masuk, supaya untuk bisa memberikan masukan atau saran ya dari apa yang saya sampaikan. Mungkin setelah ini ada mungkin sesi tanya jawab Bu, dari Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan. Saya kembalikan kepada moderator. Bapak Ibu yang kami hormati, baru saja kita menyimak pemaparan yang telah disampaikan oleh Kak Hamzah terkait tentang rencana tindak lanjut program PKG yang telah Kak Hamzah lakukan. Kalau nggak salah tadi dalam pemaparannya menyoroti tentang senam ya Pak Hamzah. Menurut saya ada senam Pak Hamzah yang tidak mengeluarkan tenaga, tidak mengeluarkan keringat, tapi bisa menyehatkan orang, yaitu adalah senam juta rupiah. Senyumnya mana? Kok jadi garing? Iya betul. Ya, tidak perlu tenaga, tidak perlu gerak, ya senam juta rupiah itu sehat. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Mungkin bagi Bapak Ibu yang sekiranya ada yang mau ditanyakan atau memberikan saran, boleh saran atau masukan yang sekiranya membangun demi perbaikan bangsa dan kita semua. Untuk itu kepada Bapak Ibu yang menyampaikan, kami persilakan. Oke, ada 2 Pak Hamzah. Kalau Pak Hamzah kita berikan kesempatan yang pertama kepada Ibu Ihmatul Hasan. Silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk
Pak Amjah, dan olahraga itu tidak memandang umur, karena olahraga itu memang sangat penting buat tubuh kita. Karena saya pun sudah merasakan dan dampak dari olahraga itu sendiri. Kalau kita pusing-pusing itu, kita bawa olahraga, aliran darah kita itu lancar, maka insya Allah pusing itu akan hilang. Karena kita males-malesan, tapi kita paksa untuk kita lakukan, itu akan hilang. Pertanyaan saya Pak Amjah itu bukan pertanyaan sih, kita sharing aja ini. Ya, Mungkin kita di sekolah kita ini, kenapa anak-anak itu tidak terlalu olahraga itu terlalu apa ya, kayak kurang bersemangat? Karena mungkin keterbatasan tempat senam kita. Karena seharusnya itu kita itu senam kan rentang tangan, rentang kiri itu tidak tersentuh oleh temannya kiri kanan. Tapi kenyataannya yang terjadi bahwa lapangan kita tidak bisa memenuhi itu, sehingga itu tadi kan senggol-senggolan tersentuh itu pun pasti akan mengganggu konsentrasi Ya, betul. anak-anak. Nah, bagaimana yuk kita supaya itu bisa kita cari solusinya? Apakah gantian atau bagaimana perangkatan? Lalu itu tadi akan diadakannya lomba, itu positif sekali Pak, karena paling tidak itu nanti musiknya itu di-share di grup, sehingga anak-anak bisa latihan jauh-jauh hari, jangan dadakan. Jadi nanti setiap paguyuban udah tahu musiknya, dan itu sekali gerakannya yang di situ ya Pak Hamzah. Oke. Jadi semoga itu bisa segera terlaksana. Dan saya pribadi mohon maaf, saya itu guru yang tidak pernah ikut senam di situ. Bukan saya tidak mau, karena saya melihat juga kondisinya juga kayaknya saya nambah-nambahin penuh tempat di situ satu. Ya kan, karena kita pasti kena gitu nah. Terus yang kedua, ada gerakan-gerakan, semua olahraga itu betul-betul harus gerak sesuai dengan gerakan. Kalau kita hanya sekedar olahraga itu justru membuat cedera. Yang saya tahu dari instruktur senam saya seperti itu. Kalau gerak memang betul gerak, jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah mendingan nggak gerak sekalian, karena itu membuat kita cedera. Oke, terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Iwa yang sudah memberikan ini kayaknya saran dan masukan. Ini memang jadi kendala buat kita Bapak Ibu ya. Karena itu tadi kita terbentur dengan adanya sarana dan prasarana kita, karena kondisi halaman sekolah kita yang tidak luas ya. Kalau seandainya itu kita bagi dua untuk kedepannya, mungkin ini sharing kepada teman-teman ya, bagaimana, karena di kelas 1 itu tidak mungkin, itu tadi betul kata Kak Iwa ya, betul, karena senam itu tidak mesti kita harus rentang semua, rentang tangan, kedua rentang tangan, jadi tidak ada yang bergerak, tidak ada yang berdekatan. Biasanya yang kita gunakan itu kan lencang kanan saja, tidak menggunakan kedua rentang tangan, tidak. Itu tadi karena memaksimalkan lapangan sebenarnya ya, itu tadi. Makanya kemarin tuh ada program bagus yang sebelah sini tuh juga mau dipotong ya, ini sama yang pot ini yang besar ini juga mau dipangkas, mau dibongkar ya. Tapi mudah-mudahan kedepannya. Tapi kalau kita jadikan dua sesi kayaknya tidak bisa karena di kelas 1 itu pagi. Kalau seandainya kita itu hanya satu kelas saja mungkin bisa. Tapi karena itu tadi ya, jadi memanfaatkan prasarana dan prasarana yang ada di sekolah kita ya. Memang betul kata Bu Iwa, Kak Iwa tadi betul. Kalau kita memang mau senam, sekalian senam yang bagus ya, jangan setengah-setengah, karena bisa mempengaruhi kepada otot-otot kita yang ada di dalam tubuh kita ya. Mungkin ada lagi mungkin. Ya. Terima kasih. Selamat pagi. Berkaitan dengan yang disampaikan Bu Iwa juga tadi untuk sekolah kita. Kalau saya lihat keikutsertaan kita guru-guru di kegiatan senam sih, saya lihat sih sudah lumayan. Saya lihat kalau
Kalau kita senam itu kan kadang ruang guru kan kosong gitu, kita pada senam semua gitu. Terus saya tuh sering berpikir sendiri kalau ingin mengikuti gerak siswa yang di depan. Sedikit saran saja, mungkin kalau anak-anak itu menghadapnya sama dengan kita yang gadis, mungkin kita bisa mengikuti. Karena senam sekarang ini berbeda sekali dengan senam zaman kita dulu. Kita ini kan zaman sekarang suka membanding-bandingkan dengan kita zaman dulu ya. Kalau zaman dulu tuh perasaan seingat saya itu kok senamnya mudah dihafalkan gitu. Sekarang ini baru kita bergerak 1, 2, 3, 4 sudah berubah lagi. Jadi kadang saya senam itu senam sendiri dengan gaya saya sendiri aja gitu. Yang penting bergerak. Gitu. Kemudian yang tadi berkaitan dengan yang kita ikuti di depan anak-anak itu, mungkin ada anak-anak yang hadapnya kayak kita kan hadapnya ke sana gitu ya. Jadi anak-anak itu bisa hadap ke sana semua. Atau ada yang menghadap ke depan, mungkin berapa orang menghadapnya ke sana. Jadi gerakan seperti anak TK itu kan. Kita maksudnya bukan kita anak TK, maksudnya kita sama-sama mengikuti. Jadi kalau kita menghadapnya ke sana semua, jadi kita bisa mengikuti di depan. Itu saran saya saja. Kemudian anak-anak ini juga kalau senam, kayaknya nggak semua hafal juga saya lihat itu. Mungkin ada waktu untuk mereka untuk mempersiapkan diri supaya hafal gitu. Jadi yang di depan itu yang hafal dan kita bisa mengikuti senam dengan baik. Dan anak-anak juga yang lain juga bisa mengikuti senam itu dengan baik. Ya. Terus yang berikutnya semangat untuk PKG-nya panjang. Ada Miss Ika juga. Semoga sukses lancar sampai selesai. Amin, amin, amin. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Gimana kalau per kelas itu ada jadwal untuk memimpin? Karena kalau anak ini nagih terus, bu kenapa 5 jam terus? Nah, Oh iya, ya, siap. Mungkin seperti ini Bu, mungkin di awal tahun saja kita agendakan. Mungkin seperti itu. Terima kasih kepada Kak Heni Maria memberikan saran tadi ya, masukan. Memang kalau saya perhatikan instruktur yang ada di depan dari adik-adik kita atau anak-anak kita, memang itu tadi kendalanya satu, kurang materi, kurang dihafal itu ya. Makanya terkadang dia bingung sendiri kalau di depan, terkadang bingung mau melaksanakan apa gerakannya ya. Saya juga belum ada koordinasi dengan Bapak Ijak, karena yang mengatur instruktur di depan itu adalah Bapak Ijak ya. Bapak Ijak yang mengatur. Nah, saya juga tidak paham apakah beliau itu ada latihan setiap hari apa, juga saya tidak paham. Mungkin kedepannya saya koordinasi dengan beliau, karena apalagi sekarang kan kita ini ada 3, sudah ada tambahan 1 Bu Hikmah, guru olahraga. Dan mudah-mudahan nanti mungkin ini saran saja mungkin ya. Kalau bisa nanti kalau di akhir bulan mungkin kita bisa mendatangkan instruktur dari luar mungkin, supaya lebih semangat, entah itu dari gurunya atau dari peserta didiknya ya. Mungkin seperti itu. Tadi ada yang kedua yang tidak saya jawab dari Kak Hiwa ya, tentang kompetisi ya. Insya Allah karena ini adalah masuk di rencana tindak lanjut untuk kompetisi senam. Nanti dari saya akan meng-share Bu ya, senamnya yang ini ya, SKJ Pelajar 2022 itu ada itu ya, yang sering kita laksanakan. Apalagi anak-anak kita ini kalau kurang kegiatan, itu tadi banyakkan aktivitasnya di HP saja. Mungkin itu jawaban dari saya mungkin yang kali ini. Terima kasih. Menindaklanjuti dengan jiwa, bisa nggak kita ngambil instruktur senam dari luar untuk mengajar anak-anak di panggung saya senam gitu, siapa tahu ada inovasi baru. Jangan anak-anak terus di depan. Guru olahraganya bagaimana? Guru olahraga gak usah dari luar kan, supaya mencontohkan yang benar. Atau yang Betul juga sebenarnya ya. Betul juga sebenarnya, supaya ada pembaharuan. Karena yang kita lihat itu ini terus gurunya ini terus. Siapa tahu adanya instruktur yang baru, ada guru yang baru memberikan motivasi kepada peserta didik kita mungkin ya. Mungkin seperti itu. Bagus nih. Mungkin nanti kita ajukanlah kepada pemangku jabatan kita ya, yang memegang keuangan ya. Kak Lina, makasih ya Kak Lina. Ya sekarang Kak Muhammad. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terakhir ya. Ya,
lulus selamat, sebentar lagi menyelesaikan PKG PJOK. Ada beberapa kendala yang tadi sudah disampaikan. Harapannya sebenarnya kita guru hafal gerakannya dan anak-anak juga hafal. Selama ini kita kebingungan dikarenakan 1 kali seminggu saja tentang olahraganya, sehingga untuk menghafalnya pun kita masih kesulitan, apalagi senam narkoba dan satunya senam dari SKD itu tidak mudah untuk usia seperti kita gitu. Anak-anak yang usia fresh saya menghafalnya aja masih kesusahan, apalagi kita yang usia mendekati 40 tahun itu susah. Nah, kemudian juga tantangan, tadi ada tantangan ya, tantangannya juga Pak Hamzah, dengan adanya kegiatan pramuka mengurangi jatah olahraga. Kita akhirnya sebulan cuma 2 aja. Untuk menghafal sebulan 2 kali itu agak susah sebenarnya Pak Hamzah. Nah, itu menjadi tantangan tersendiri, bagaimana nanti ketika kita senam kita sudah bisa mengingat gerakannya dengan sempurna gitu. Jangan asal-asal gerak kata Pak Hamzah tadi gitu. Nah, seperti itu Pak Hamzah, mungkin masukan dan tantangan ke depannya. Itu saja Pak Hamzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke Pak Muhammad ya. Memang betul ya Pak Muhammad, yang tadi kakak sampaikan. Tadi yang pertama tantangannya ya, tantangan kita itu tadi peserta didik, apalagi daya ingat kita ini ya. Terus terang SKJ pelajar pernah saya ikuti itu hanya sekali, masih di SD nomor 16. Apalagi daya ingat kita ini kan sudah berkurang nih. Kalau tidak dilaksanakan setiap hari itu sudah ya. Memang kebiasaan memang. Kalau kita terbiasa melaksanakan itu, insya Allah pasti hafal. Apalagi kita ini kan hanya sebulan 2 kali. Nah, berkurang jatahnya. Apalagi sebenarnya kan program dari Kak Agus ini kan seharusnya di tahun depan di awal ajaran, tapi sudah kita laksanakan ini. Ya, sebenarnya di awal bulan itu 2 kali senam, di akhirnya 3 dan 4 itu adalah kegiatan pramuka. Tapi yang kita dengar, makanya kemarin kan di Menteri Pendidikan yang lama, Nadiem itu menghapus. Nah, dengan dengar yang ada yang baru ini mau menghidupkan kembali supaya menjadi ekstrakurikuler yang aktif di sekolah. Nah, itu mau oleh Menteri Pendidikan kita Abdul Mufti ya. Tapi mudah-mudahan apa yang kita inginkan semuanya berjalan dengan baik. Karena itu tadi kendalanya dengan sarana dan prasarana. Ya, mungkin sampai di sini ya. Satu lagi Kak Hamzah. Siap. Masukkan aja. Dulu pada masa saya SD itu ada namanya senam Ayu R1. Dan dulu ketika saya SD itu ada ujian ya. Jadi ketika sudah disampaikan di awal bahwasannya nanti akan ada ujian terkait dengan senam, jadi itu siswa dan siswi itu berupaya dan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menghafal gerakan senam. Jadi ini untuk meningkatkan minat siswa dan agar ketika senam itu bisa maksimal, anak-anak itu tidak leba-lebe, tapi sungguh-sungguh. Mungkin bisa dipakai wacana ini Pak Hamzah sebagai masukan aja. Barangkali nanti bisa menumbuhkan minat siswa ketika senam itu tidak ini cuma gini aja, nggak ada penilaian. Dulu ketika saya itu ada penilaiannya, jadi hadap sana satu, hadap sini satu, hadap sini satu. Nah, dinilai dengan musik yang sama ya, itu akan menjadikan siswa itu menjadi antusias. Salah satunya dengan itu tadi ada penilaian ya, mungkin di akhir semester kan, atau di kalau kelas 6 dipraktekkan ujian sebagai masukan aja kan bisa, tapi biar jadi guru kelas 6. Silahkan. Siap. Terima kasih Kak Fajar. Betul itu yang disampaikan Kak Fajar. Biasanya karena saya kan baru mengampu kelas 6 ini ya, sebelum saya di sini, saya di madrasah itu sudah saya laksanakan. Biasanya
pengambilan nilai ujian praktek itu saya ngambil yang itu. Nah, ini belum saya sampaikan kepada anak peserta didik karena mungkin kemungkinan di awal tahun nanti karena penilaian praktek ujian untuk senam. Nah, bagusnya memang kita ada kompetisi kayak yang saya sampaikan tadi, kompetisi. Jadi regenerasi kelas 6 lulus, ada kelas 5 yang bisa. Makanya saya mengambil di fase C 5 dan 6 untuk kompetisi nanti. Mungkin sampai sini pemaparan saya yang dapat saya sampaikan. Saya minta maaf apabila dalam penyampaian ini ada banyak kekurangan dan salahnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Pak Hamzah yang telah mempresentasikan rencana kita lanjut kepada kita semua. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, acara pemaparan presentasi oleh Kak Hamzah telah selesai dan tibalah kita saatnya berada di penghujung acara, yaitu penutup. Maka dari itu marilah kita akhiri dan kita tutup kegiatan presentasi pada pagi hari ini dengan bersama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum saya tutup, saya selaku pembawa acara dan Kak Hamzah selaku pemateri, apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Minta Allah dan ridhonya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.